Saatnya kita ikuti Special Talk Show. Menjelang pergantian tahun dari 2022 ke 2023, masyarakat dunia sudah diresahkan dengan adanya kabar resesi ekonomi 2023. Padahal untuk Indonesia 2023 adalah tahun penuh harapan, di mana terutama untuk bangkitnya perekonomian dan juga pembangunan ya. Setelah 2 tahun terakhir ini Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 yang bisa dibilang memporak-porandakan ekonomi, bisa memporak-porandakan semuanya lah ya. Nah, benarkah ekonomi dan juga pembangunan di Jawa Tengah ini mengalami keterpurukan luar biasa di masa pandemi selama 2022? Dan kemudian bagaimana 2023 Jawa Tengah akan melangkah yang konon sudah diprediksi akan ada yang namanya resesi ekonomi 2023. Nah, kita akan temukan jawabannya hari ini karena saya sudah bersama narasumber yang luar biasa. Saya bersama Bapak Sekda Jateng, Bapak Sumarno SEMM. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Menculik beliau ini adalah satu tantangan yang luar biasa. Bisa tak sini ganti. Gitu ya Pak, ya oke. Kemudian mahal. betul Pak, jadi ini luar biasa sekali. Kemudian saya juga bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bapak Rahmat Wisaputra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tempatnya juga luar biasa. Makasih. Iya, saya bersama PLT Kepala Bapeda Jateng, Insinyur Agung Prabowo MM. Halo Bapak. Selamat siang. Kabar baik juga Pak Agung. Alhamdulillah. Hari ini tuh benar-benar spesial. Iya. Spesial untuk saya, juga untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya Pak ya. Karena disuguhkan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa, tentunya nanti bisa berinteraksi langsung juga. Baik, iya, kita akan berbincang bersama beliau-beliau dalam podcast dengan tema refleksi dan juga resolusi ekonomi pembangunan Jawa Tengah. Dan siaran ini, Sobat Top, terselenggara atas kerjasama Top Radio Network dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, BI Perwakilan Jawa Tengah, Bapeda Jawa Tengah. Dan Sobat Top bisa mendengarkan siaran kami melalui Top FM Semarang 89.4, Hot FM Banjarnegara 91, Hits FM Kebumen 88,3, Idola FM Banyumas 103.8, Mix FM Rembang 90.1, kemudian Merkurius Makassar Top FM di 104.3, Top FM Cilegon 91.8, PBS FM Serang 104.8, Gita FM Bogor 92.2, Nugraha Top FM Palu 102.6, kemudian Yes FM Cilacap di 104.2, Erlisa FM Jepara 94.7, dan tentunya di YouTube Top FM Semarang dan YouTube-nya Bank Indonesia Jawa Tengah. Nah, langsung masuk ke tema nih Pak, karena tema kita hari ini adalah refleksi dan resolusi ekonomi gitu kan, ekonomi dan pembangunan. Ada Pak Agung soalnya. Nanti kalau pembangunan nggak diikutkan nangis ya Pak ya. Baik, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi soal ekonomi dan pembangunan yang lagi ramai dibicarakan nih Pak, resesi. Nah, saya langsung ke Pak Rahmat dulu nih, bicara soal resesi. Pakarnya gitu nggak sih Pak? Jadi saya mau tanya dulu ke Pak Rahmat, karena BI banget gitu kan ngomongin soal ekonomi, soal resesi. Bisa dijelaskan secara detail kepada masyarakat nih Pak, apa sih sebenarnya resesi itu, agar yang tadinya taunya yang buruk-buruk aja jadi agak terbuka wawasannya, seperti itu Pak Rahmat. Baik, terima kasih dengan Mbak siapa nih, belum kenalan, Mbak Niken. Iya, Niken Pak. Baik Mbak Niken, tadi pertanyaannya mengenai resesi ya. Yes. Dan apakah Indonesia akan masuk ke resesi tahun depan? Jadi saya jawab dengan apa itu resesi. Resesi itu ketika dalam 2 kuartal atau 2 triwulan berturut-turut pertumbuhan suatu ekonomi itu tumbuh negatif. Artinya apa tumbuh negatif? Misalkan yang dulunya punya pesanan suatu pabrik, tiba-tiba pesanannya hilang, jadi dia tidak berproduksi lagi, jadi mengalami
kontraksi pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau kita lihat Indonesia tahun ini dalam 2 triwulan berturut-turut kita tumbuhnya positif, bahkan udah 3 triwulan nih. Sampai dengan bulan Oktober kan kita udah 3 triwulan. Triwulan pertama itu 5,01%, triwulan 2 meningkat 5,44%, dan triwulan 3-nya 5,72%. Artinya insya Allah Indonesia jauh nih dari prediksi resesi ekonomi. Langsung ayem ya Pak ya dengan penjelasannya. Jadi dilihat dari tadi ya Pak ya, hasil yang disampaikan Pak Rahmat tadi ya, 2023 artinya? Insya Allah 2023, karena memang jadi gini, resesi tahun depan itu diperkirakan karena masih berlanjut perang Rusia Ukraina. Karena perang ini maka terjadilah gangguan rantai pasok global. Bahkan beberapa negara kayak Ukraina kan tadinya dia eksportir biji matahari ya dan gandum. Rusia eksportir gas. Nah, ini berkurang suplainya sehingga menyebabkan beberapa negara juga motor ekonominya tidak secepat ketika belum terjadi perang. Bahkan beberapa negara karena terganggu rantai pasok, mereka fokus untuk memenuhi permintaan dalam negerinya, sehingga terjadilah pembatasan ekspor bahan-bahan pangan ke beberapa negara. Nah, Indonesia sebaliknya, kita secara domestik cukup kuat karena pertumbuhan 3 triwulan tadi yang saya sebutkan di tahun ini itu oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat gitu loh. Jadi dan investasi. Dan tahun depan insya Allah masih akan kuat meskipun agak sedikit perlambatan. Gitu. Oke, baik. Jadi bukan langsung masyarakat itu langsung apatis kemudian takut gitu ya Pak Rahmat ya. Nah, bagaimana? Kita optimis, tapi tetap waspada. Iya, tetap optimis dan juga waspada. Kemudian masyarakat bagaimana nih Pak Rahmat harus mensikapi hal ini? Masyarakat harusnya tetap optimis. Karena memang tadi karena kita kan masyarakat milenialnya, masyarakat generasi mudanya yang generasinya cukup besar. Kita ada bonus demografi. Inilah mendorong pertumbuhan ekonomi karena permintaannya yang masih kuat. Dan sektor pertanian juga masih oke, investasi juga masih baik, masih positif. Baik, ya. Jadi itu tadi pertama, masyarakat tetap optimis dan untuk meningkatkan selalu keterampilannya, terutama atau kapasitasnya, terutama para UMKM. Yes. Oke. UMKM ini memang salah satu yang penting juga ya Pak ya dalam ekonomi ya. Oke, baik. Saya ke Pak Sekda. Resesi kalau tadi saya sampaikan kayak jadi momok gitu ya Pak ya, bener nggak sih Pak? Momok yang menyeramkan bagi masyarakat, kan mereka taunya yang serem-serem ya Pak ya, yang taunya yang aduh nanti 2023 akan sulit lagi nih, udah pandemi habis itu sulit gitu kan, otomatis yang di pikiran masyarakat kita tahu lah ya. Nah, kalau dari Pak Sekda sendiri, ibarat kita ini baru mau melangkah kan sudah ada hal-hal yang menakut-nakuti gitu kan ya, nanti ini loh, nanti jatuh loh, atau mungkin awas loh nanti rugi dan lain-lain. Nah, kira-kira Bapak melihat ini seperti apa, kemudian bagaimana juga masyarakat harusnya bersikap? Jadi matur nuwun Mbak, sebetulnya kalau yang diinformasikan masalah resesi ini sebenarnya informasi waspada saja, karena kondisinya kalau di Indonesia kita insya Allah jauh dari resesi, karena posisinya adalah ini yang menyebabkan resesi itu kan sebenarnya kaitannya dengan tingginya cost of money ya, suku bunga itu tinggi dan ada diprediksi akan ada negara-negara akan terjadi default, jadi gagal bayar. Ini gagal bayar. Jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya bahasanya resesi itu kita mengantisipasi kondisi-kondisi di negara-negara yang terjadi resesi ini akan berdampak ke Indonesia. Ini yang perlu diantisipasi. Jadi informasinya jadi bukan menakut-menakuti, tapi informasi awal untuk kita waspada. Waspada. Ketika disampaikan Pak Rahmat bahwa kondisi kita Indonesia itu kan produsen makanan ya. Ini kalau
Kita tahu juga kondisi-kondisi di yang potensi resesi kan justru negara-negara maju, negara-negara di Eropa cuma yang tidak menghasilkan produk makanan. Kalau kita itu adalah produsen produk makanan, jadi informasi ini bukan menakut-nakuti lagi. Untuk kewaspadaan Ya, waspada. tadi aja ya, Pak, Kita ya. bahwa akan ada negara-negara yang akan terjadi resesi yang tidak menutup kemungkinan itu akan ada Dampaknya. dampak kita karena kita Oke, produk-produk kita betul. juga akan ada yang diekspor ke negara-negara itu. Ya. Oke, jadi lebih ke dampaknya dan tetap waspada tadi ya. Hanya saja tetap optimis gitu ya Pak ya untuk Harus optimis. menyambut 2023 tahun baru gitu loh ya kan. Harus tetap optimis lagi. Giliran Pak Agung nih, siapa? Siapa? Oke, dari Pak Rahmat sudah, Bank Indonesia, kemudian Pak Sekda sudah. Sekarang kita ke pembangunan, rencana pembangunan. Nah, kira-kira nih Pak, resesi nanti juga akan berdampak nggak sih untuk rencana-rencana pembangunan Jawa Tengah terutama? Ya, terima kasih. Yang ketiga dia ada kapan nih? Iya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau tadi sampaikan Mas Sekda Pak Rahmat, Iya. sekalian. Jadi lebih kepada sebenarnya dari waspada, Ya. itu yang kami lakukan. Jadi kami itu lebih waspada. Contoh pangan itu kami siapkan berarti. Pangan berarti bagaimana pangan secara wilayah, secara Jawa Tengah, tapi bagaimana juga kita mencoba sampai ke sisi di keluarga. Iya. Jadi tadi diversifikasi bagaimana kita makan dan yang itu salah itu mulai kita siapkan sehingga andai kan namanya proyeksi sehingga betul. kita tahu Iya. di dunia kita siap secara wilayah. Jadi secara wilayah kita juga aman. Surplus kita kan masih 2,5 jutaan. Tapi bagaimana kita juga jaga masyarakat Betul. supaya masyarakat yang di bawah, masyarakat miskin, masyarakat yang masih beruntung itu juga kita bisa jaga. Kira-kira itu. Nah, kami juga kita tinggalkan, kita dorong, kita bantu di 2022, 2023 ke arah sana. Proyeksi kalau lihat angka-angka sih semua menunjukkan yang baik, bahkan Iya. baik. Kalau kita kemarin kan 2 tahun COVID, Betul, setelah itu kan ya Sudah meningkatnya mulai cukup naik baik. ya Pak ya. Meningkatnya cukup baik. Dari usaha seperti ini sekarang Semarang Iya. sudah padat semua, ya, sudah padat semua. Mall penuh terus. Mall penuh terus. Geliat ekonomi sudah nampak Iya, banget ya Pak ya. Saya sih ya insya Allah lah kita 23 bisa kita atau 2 tahun baik 23 kita bisa lebih optimis tapi tetap waspada. Oke, Iya, baik. Iya, iya, iya. Ini pembukaan yang benar-benar ini ya, apa istilahnya, melegakan gitu ya. Paling nggak masyarakat yang mendengar itu, oh gitu loh. Karena kan selama ini mereka mungkin mendengar kabarnya hanya separuh ya Pak ya, bahwa resesi nanti akan berdampak pada ekonomi, terutama seperti ini gitu kan. Nah, setelah dijelaskan ini akan lebih membuat aman dan nyaman lagi nih, tentrem gitu kan. Nanti mau merayakan tahun baru tuh, oh enak nih udah denger dari Pak Sekda, dari Bank Indonesia sama Bapeda gitu kan. Oke baik, nanti kita akan lanjut ya. Kalau tadi kita sudah ngomongin resesi, kita nanti juga akan cek satu persatu kira-kira prestasi-prestasi atau apa saja yang sudah dilakukan selama 2022. Jadi untuk Sobat Top pastikan tetap bersama kami, kita kembali selepas jeda berikut ini. Ambil nafas.
89,4 FM Keluarga Muda Dewasa. Semua suka. Masih kita ikuti Special. Baik, masih bersama saya Niken dalam refleksi dan resolusi ekonomi pembangunan Jawa Tengah. Saya masih bersama dengan Pak Sekda Jateng, kemudian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dan juga PLT Kepala Bapeda Jateng. Kalau tadi kita sudah bicara soal resesi ya Sobat Top, nah hal yang melegakan istilahnya sudah kita dapat. Nah sekarang kita akan bahas tentang kira-kira apa saja sih yang selama 2022 terutama ya, selama 2022 ini sudah dicapai oleh pemerintah Jawa Tengah. Dan untuk masyarakat, untuk Anda yang mendengarkan siaran kami, bisa manfaatkan 0858-2008-994 untuk ikut berinteraksi bersama kami langsung bersama narasumber yang sudah hadir. Saya ke Pak Sekda dulu secara umum nih Pak Sekda. Yang serem-serem kan udah kita lewati nih tadi gitu kan. Nah sekarang ini kita akan ngobrol kira-kira apa sih yang sudah diraih Jawa Tengah nih Pak selama 2022 secara umum? Ya, mungkin pernah saya matur nuwun Mbak ya. Ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Iya betul. Resesi ini, memang kalau tidak kita edukasi, bahasa resesi sepertinya menakutkan. Iya. Edukasi bahwa ini tidak menakutkan. Kondisi-kondisi memang insya Allah kita di Indonesia, di Jawa Tengah akan siap menghadapi kondisi di tahun 2023. Kaitannya dengan capaian kita di tahun 2022, sebenarnya kita ini secara makro ya, kita kemarin kondisi di 2020, 2021 karena pandemi COVID betul. Alhamdulillah kita di tahun 2022 juga capaian-capaian indikator makro kita yang masalah pertumbuhan ekonomi kita juga positif 5 juga kita mengendalikan inflasi juga cukup terkendali, karena dengan kondisi-kondisi ini tentu saja sumber daya yang kita miliki yang di tahun 2020 dan 2021 itu lebih ke untuk bantuan sosial, untuk penanganan kaitannya dengan ekonomi. Ini di tahun 2022 ini kita sudah bisa menggunakan alokasi dana-dana kita untuk mengejar target-target terserap maksimal ya Pak ya? Target-target indikator yang di RPJMD kita yang kita patut kita syukuri karena kondisinya sudah mulai membaik lagi. Pak Jenengan juga bisa lihat kondisi geliat masyarakat, ekonomi di masyarakat juga sudah bangkit lagi. Oke, jadi secara umum positif sekali ya Pak ya Jawa Tengah di 2022 ini. Meskipun kemarin di tengah-tengah perjalanan kita sempat COVID naik lagi ya Pak ya, itu nggak begitu berimbas ya? Enggak, alhamdulillah kan COVID di sekarang kondisinya juga kefatalannya kan rendah dan juga kesembuhannya juga cepat. Memang kita tetap bicara masalah itu tadi, masalah booster dan sebagainya yang harus kita Oke, baik. Ke Pak Rahmat, Bank Jateng, Bank Indonesia secara umum nih Pak. Bicara soal tekanan inflasi Jawa Tengah, tadi disampaikan ya Pak ya, untuk triwulan ketiga ini kan meningkat dibanding triwulan 2. Nah, untuk inflasi sendiri pada triwulan ketiga ini kalau dari data yang saya baca nih Pak, ini ada sekitar 6,40%, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang 4,97. Nah, kira-kira akhir tahun ini ya Pak ya, ini kan udah akhir tahun ya, pasti udah data-data sudah mulai masuk juga seperti apa kondisinya, termasuk secara umum Pak Jawa Tengah di 2022. Ya baik, Mbak Niken, inflasi kita memang di triwulan 2 ada peningkatan. Di triwulan triwulan 3 ya, triwulan 3 itu 6,4% tadi sebagaimana disampaikan Mbak Niken, dan itu penyebabnya karena memang ada inflasi kelompok volatile food atau makanan pangan ya. Itu tekanannya sekitar 10,90% peningkatannya kelompok volatile food inflasinya. Namun di November ini kita sudah
berhasil memanage-nya sekarang menjadi 5,81%. Artinya ada penurunan. Ada penurunan ya. Dan penurunannya juga disebabkan karena penurunan inflasi di volatile food yang sekarang itu menjadi 6,77% pada November ini. Nah, apa yang kita lakukan ya kami Bank Indonesia dengan Pemprov dengan Satgas dengan TPID. TPID di dalam juga ada Satgas Pangan. Kita melakukan berbagai kebijakan atau kegiatan. Yang pertama kita melakukan subsidi transportasi dan itu kita sudah jadi pemerintah menegaskan untuk menggunakan dana tidak terduga ya Pak Sekda ya, dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi yang triwulan ketiga kemarin. Iya, betul. Dan Jateng adalah salah satu provinsi yang paling cepat penyerapan dari penggunaan dana tidak terduga dan dana transfer umum DTU, menyebabkan kita menjadi inflasi pangannya turun jadi 6,77 dan total inflasinya menjadi 5,81%. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan subsidi transportasi, kemudian melakukan gerakan GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, lalu kita operasi pasar, yaitu. Dan kita menjadi salah satu provinsi yang paling cepat penyerapan penggunaan dana itu tadi. Tangan dong untuk kita semua. Ini prestasi luar biasa ya Pak ya. Jadi menjelang Natal dan Tahun Baru ini pun juga aman terkendali ya? Insya Allah ya, dan kita secara rutin melakukan pertemuan TPID. Dan untuk memastikan tadi kata Pak PLT Bapeda stok tersedia. Karena memang cenderung yang terjadi di masyarakat kan seperti itu ya Pak ya, ketika ada perayaan hari besar seperti itu kan pasti akan ada lonjakan-lonjakan Pak ya. Betul kan, itu istilahnya sudah rutin terjadi lah setiap tahun seperti itu. Oke, jadi Natal dan Tahun Baru aman ya Pak Rahmat ya? Insya Allah aman. Oke, saya ke Pak Agung. Kalau 2022 sendiri di Bapeda sendiri seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak Ike. Melanjutkan Pak Sekda. Iya. Melengkapi ya Pak ya. Siap. Iya. Jadi kalau kita lihat tadi kalau dari indikator makronya paling tidak pertumbuhan ekonomi kan masih di atas 5 sampai 5,28. Pernah kita di 2020 itu sampai minus 5,2. Coba bisa kita bayangkan. Sebenarnya saya bayangkan dulu Pak. Bayangkan kita dong Mas. Ya. Artinya 2 tahun. Iya 2 tahun betul. 21 belum selesai 22 sudah kembali ke 5,2%. Contohnya itu. Tapi memang kita masih punya beberapa PR katakannya yang harus kita selesaikan bersama, walaupun bertahap menurun, namanya kemiskinan kita kan bertahap menurun, kemarin sempat naik, sudah turun naik lagi, sekarang sudah ke 10,98, ke 11,25. Itu sama-sama jadi PR bareng-bareng kita sebagai pemerintah dan masyarakat bersama. Kemudian kalau sisi-sisi yang lain, umpamanya kita lihat dari ekspor ya, impor ya. Kalau dari impor kan memang impor kita yang untuk yang alat mah naik Pak ya. Impor kita untuk yang alat naik, itu menunjukkan sebenarnya walaupun dalam posisi ekspornya turun, tapi kan ternyata dunia usaha masih pada ekspor peralatan mesin berarti kan masih bergerak. Jadi menurut saya dua cukup banyak kita lakukan. Kita lihat coba infrastruktur saja di Jawa Tengah, semua selesai loh. Dari sampai Semarang sampai Solo, sekarang proses Bawen ke Jogja, Borobudur sebentar lagi sudah akan berbeda kalau ke sana. Solo kemudian Jogja sudah selesai. Jadi menurut saya ke depan punya prospek yang cukup bagus Jawa Tengah untuk bersaing di sisi baik itu nasional yang di Jawa, dan dengan demikian juga dengan sisi internasional. Oke. Iya. Itu artinya selalu ada kenangan tersendiri ya Pak ya, perjuangan yang luar biasa. Apalagi waktu minus tadi pusingnya kayak apa tuh Pak Agus? Karena kerjaan gotong royong Pak. Iya. Pusingnya ngajak yang lain dong Pak, jangan pusing sendiri. Pak Sekda juga ikut. Oke, baik.
Saya ke yang sudah bergabung ya di 085882009 berapa tadi? 894 ya Allah. 08588200894, mohon maaf. Dari Ibu Dewanti di Cilacap, inflasi ke depan ini cenderung tinggi nih Pak. Langkah apa yang perlu diambil untuk mengantisipasi resiko inflasi tersebut? Ini saya baca dulu, nanti jawabnya next ya setelah kita break ya. Kemudian dari Semarang ada Pak Sunario, sebagai pelaku usaha, bagaimana sebaiknya saya harus bersikap dalam menghadapi resesi 2023? Kemudian dari Ibu Amelia di Rembang, saya pelaku UKM, kira-kira sejauh apa sih resesi ini akan berpengaruh dalam permintaan pasar dalam negeri? Terakhir ada Pak Ambar di Jepara, untuk permebelan semoga tidak terdampak ya, karena kami baru saja mau bangkit. Ini ada curahan hati juga dari masyarakat. Oke, baik. Untuk dialog kita siang hari ini akan kembali selepas jeda berikut ini, jadi pastikan untuk Anda Sobat Top tetap bersama kami. FM Keluarga Muda Dewasa. Semua suka. Masih kita ikuti Special Talk Show. Baik, ini adalah sesi terakhir dialog kita pada hari ini, refleksi dan resolusi ekonomi pembangunan Jawa Tengah. Saya bersama Bapak Sumarno, Sekda Jateng, kemudian saya bersama Bapak Rahmat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dan juga Bapak Agung, PLT Kepala Bapeda Jawa Tengah. Dan siaran ini terselenggara atas kerjasama Top Radio Network dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, dan juga Bapeda Jawa Tengah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan segera akan dijawab oleh narasumber kita untuk hari ini. Saya ke Pak Rahmat dulu nih Pak, ada yang nanya soal inflasi nih. Dari Cilacap nih, masyarakat dari Cilacap ke depan cenderung tinggi. Nah, kira-kira apa nih yang harus diambil untuk mengantisipasi resiko dari inflasi tersebut? Ya, baik. Itu sebenarnya secara apa historical ya. Setiap siklus ada perayaan, ada hari besar agama, apa istilah, kalau kita kan sekarang menghadapi Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Betul. Artinya akan ada peningkatan aktivitas masyarakat. Nah, kalau ada peningkatan aktivitas masyarakat kan kalau kumpul harus mangan ya, jadi bukan kumpul orang kumpul apa, mangan orang mangan ngumpul. Ya. Kalau kumpul masih mangan. Betul. Kalau mangan berarti ada peningkatan konsumsi. Nah, tentunya karena ada peningkatan konsumsi di triwulan 4 ini juga yang petani padi, petani beras itu lagi nanam,
sehingga memang akan ada kecenderungan peningkatan harga atau inflasi. Namun kita masih menjalankan berbagai itu tadi kebijakan-kebijakan tadi, operasi pasar, subsidi transportasi masih dilakukan, lalu ada Satgas Pangan yang memastikan tidak terjadi penimbunan barang. Misalnya orang-orang ketika permintaan masyarakat naik, timbun dulu deh, harganya naik lagi. Nah itu sudah ada yang memastikan bahwa tidak akan terjadi penimbunan. Nah insya Allah ini bisa meredam peningkatan inflasi di akhir tahun. Oke. Jadi upaya-upaya untuk menstabilkan harga itu tetap ada ya Pak ya, tenang aja. Karena ini pastilah sudah dipikirkan gitu kan. Jadi masyarakat juga sebaiknya nggak itu Pak istilahnya panik buying ya. Itu yang sering kali terjadi. Padahal itu sudah kayak ya tadi disampaikan rutinitas setiap tahun kan sudah seperti ini ya, kayak mau Lebaran gitu kan, mau perayaan-perayaan hari besar. Oke, itu yang dari Cilacap, mudah-mudahan untuk terjawab ya Ibu Dewanti. Kemudian untuk pelaku usaha nih Pak, apa yang harus dilakukan? Bagaimana harus bersikap dalam menghadapi resesi 2023 dari Pak Sunario? Mau dijawab Pak Sekda? Sebetulnya tadi kalau kita bicara masalah inflasi tadi, sebetulnya inflasi yang bisa kita intervensi di daerah itu kan lebih mudah kita mengendalikan inflasi. Yang daerah ya Pak ya, daerah lebih mudah ya. Ada beberapa inflasi yang kita dari daerah tidak bisa mengintervensi, kaitannya dengan kebijakan yang diambil dari pemerintah pusat. Jadi inflasi itu ada dua, ada yang memang kondisi di daerah masing-masing, ada yang karena ketika contoh kemarin kondisi kenaikan bahan bakar, karena itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi kita secara nasional ya. Kita biasanya intervensinya adalah dari sisi bantuan sosial saja. Tapi untuk mengerem inflasi nggak bisa. Tapi dampak-dampak dari itulah yang mungkin akan kita bisa Iya lakukan. betul. Jadi, karena dampaknya kemana-mana Pak. Iya. Jadi kalau yang posisi sekarang, insya Allah di tahun 2023 tidak akan gejolak-gejolak yang seperti itu. Insya Allah kita dari sisi inflasi kita akan lebih mudah kita kendalikan ya Pak Rahmat. Karena kita bicaranya seperti masalah rantai distribusi, kita juga sudah menyiapkan tadi kaitannya dengan subsidi transportasi karena supaya kita kondisinya Jawa Tengah itu agak aneh karena apa? Kita tuh seperti penghasil beras yang tinggi, tapi penyebab inflasi itu justru beras ya. Karena beras itu dia Pak. Iya, banyak yang keluar dari banyak yang keluar betul. Padahal kita penghasil ya. Iya, kita penghasil tapi mensuplai di untuk Jakarta sama di Jawa Barat, tapi kita sendiri tempat kita sendiri kurang. Ya, ini mungkin kita melangkah bagaimana kaitannya dengan penyumbang inflasi seperti beras ini bisa kita kendalikan di tahun 2023. Jadi kalau dari pelaku usaha menurut hemat kami kita tetap harus optimis di tahun 2023 ini karena tadi kita sampaikan bahwa kondisi-kondisi yang diinformasikan resesi itu adalah lebih ke di negara-negara yang maju yang di Eropa. Kita adalah negara yang penghasil tadi makanan itu yang disampaikan Pak Rahmat. Insya Allah kita bisa lebih terkendali. Iya, jangan sampai sebagai pelaku usaha justru ini ya menurunkan kualitas ya Pak ya. Kan bisa memperburuk kondisi dia sendiri gitu kan. Dia kan mikirnya, waduh ini mau resesi nih, mulai ngirit lah dari sekarang, terus kualitasnya diturunkan, itu enggak ya Pak ya, itu justru langkah yang salah ya. Kita harus jaga kualitas supaya bisa sustainable, bisa terjaga. Oke, baik. Terus kalau untuk pelaku UKM nih, pertanyaannya hampir sama sih. Kira-kira mempengaruhi permintaan dalam pasar dalam negeri nggak sih? UKM kan pasti pikirnya panjang juga ya Pak ya, dari proses penjualan mereka kan memang istilahnya nggak mudah, kecuali memang UKM-UKM yang sudah istilahnya ada go nasional, go internasional gitu kan. Ya kalau yang UMKM untuk lokal insya Allah kondisinya tetap normal dan tetap tumbuh gitu. Karena apa? Tadi kalau kondisi kita di nasional di Jawa Tengah, kondisi resesi tadi kan kita agak jauh dari kondisi itu. Tentu saja untuk teman-teman UMKM untuk di pasar di Jawa Tengah di nasional insya Allah tidak ada masalah. Justru kita juga dari Pemprov juga memfasilitasi mereka untuk justru untuk tumbuh dengan tinggi juga, untuk bisa tumbuh karena kita juga Jawa Tengah lebih banyak ditopang dari teman-teman dari UKM. Betul, iya. Dan pemerintah tuh sangat peduli banget kok ya sama UKM ya dari Bank Indonesia. Kita tahu sendiri banyak kegiatan juga ya Pak ya mendukung
bagaimana untuk UMKM itu tumbuh dan berkembang gitu kan, apalagi dari pemerintah provinsi. Oke, satu lagi ada yang curhat, semoga nggak baper ya Pak ya. Tadi Pak Rahmat bilang permebelen mudah-mudahan nggak terdampak ya gitu, kami baru aja mau bangkit nih gitu kan. Padahal kalau mebel kan istilahnya bukan yang harga ini ya Pak ya, dari Jepara. Mereka sudah banyak juga yang lari ke luar negeri gitu kan. Nah ini juga tadi berpikirnya mudah-mudahan nggak terdampak, doa aja sih. Iya, mudah-mudahan sih. Mungkin yang bertanya ini adalah yang mungkin sudah masuk pangsa ekspor. Iya betul. Yang kondisi-kondisi memang kalau pangsa ekspornya ke negara-negara yang kondisinya sekarang diproyeksikan akan karena kondisinya sekarang kan sebenarnya sudah terlihat di negara-negara yang akan terjadi resesi sebenarnya sudah terlihat, karena kemarin yang cukup. Contoh mana nih Pak? Yang paling kelihatan mana nih Pak? Kemarin yang inflasi tinggi di mana? Di Turki. Di Turki. 2 digit itu berapa ya? Turki itu udah 70-80% sudah. Itu kondisi itu kan tentu saja udah ya. Di Asia juga, Jepang juga tinggi inflasinya. Dan rata-rata adalah negara yang tidak menghasilkan makanan ya. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya, nih Pak Ambar yang di Jepara nih nanti nggak begitu terdampak. Kalau kondisinya memang pangsanya ekspor ya, mungkin untuk mengurangi resiko tadi mungkin juga harus mengembangkan untuk pangsa lokalnya kan? Iya betul. Mengimbangi yang ekspor. Agar ketika nggak bisa keluar di dalam negeri pun juga laku keras gitu ya Pak ya, ya mebel keras. Oke, baik, sudah terjawab ya dari beberapa yang sudah bergabung di 08588200894. Nah kali ini saya nggak lupa. Sekarang kita ke ini Pak ya, resolusi 2023. Oke. Saya ke Pak Agung dulu deh, biar nggak selalu dari Pak Sekda ke sana gitu ya. Kayaknya kok dibaca nanti dari sini ke sana gitu kan. Sekarang Pak Agung dulu deh ya. Oke. Oh, ini urut kacang ya. Oke. Pak Agung bisa disampaikan nih kira-kira biasanya kan bulan-bulan November Desember itu kan sudah mulai ini ya, sudah mulai merancang planning, bahkan mungkin bisa dari bulan-bulan sebelumnya gitu kan. Nah, kira-kira untuk resolusi 2023 seperti apa ini nanti untuk Bapak dah? Iya. 2023 rencana penganggaran udah selesai. Pak, saya ada masuk di anggaran nggak Pak? Selesai. Jadi 2023 itu akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Ya. Dari Provinsi Jawa Tengah menuju ke perwujudan masyarakat yang semakin sejahtera dari sesuai RPJM kita. Nah di tahun 2023 itu memang dalam situasi ini memang kemarin kita lihat ya, nah COVID ini kan berarti sesuatu yang nggak bisa diproyeksi secara jadi ya suka-suka COVID lah Pak ya, datang dan pergi sesuka hati ya. Jadi kami tetap tadi sejalan, ada inflasi kemudian resesi seterusnya sudah kami tetap optimis dengan itu. Pertumbuhan ekonomi tetap kami saat itu kami targetkan sekitar 5,4, jadi tetap di posisi 5. Demikian juga dengan kita masih punya tanggung masalah tadi saya sampaikan, kemiskinan kami juga target mulai turun ke 1 digit, jadi ke sekitar 9. Di sisi lain juga tenaga kerja TPT juga kami turunkan ke posisi 50. Sisi lain mungkin hal lain adalah hal yang kita coba kuatkan di sisi 2023 adalah pangan dan kuatkan pariwisata kami kuatkan, tidak hanya pariwisata, ekraf kami kuatkan. Sehingga contoh tadi ya Bapak dari Michael mungkin juga karena ke depan tadi kalau kita lihat kan ekspor yang terkait mebel kayu ini menurun tahun 2022. Nah mungkin tadi saya shifting juga mencoba sedang adaptasi, yuk coba lari ke handicraft mungkin kita dorong semua ke sana. Contoh seperti itu. SDM juga kami kuatkan. Jadi, ya semoga lah 2023 ini kami dalam nyusun juga optimis tapi tetap waspada saja. 2023 itu nanti seru loh, kita ada pemilu kan di awal 2024 ya Pak ya? 2024 iya betul. 2023 tuh anget-angetnya gitu Pak. Anget-anget atau panasnya Pak? Sudah mulai panas. Sudah mulai panas ya. Karena udah musim kemarau. Betul. Oke. Harapannya sih aman terkendali semua ya Pak ya 2023 ya. Oke, baik. Sayangnya saya terlambat mengenal Pak Agung. Sudah selesai tadi penganggaran 2023. Ini sudah masuk. Udah masuk ya Pak ya. Langsung Pak Agus ini saya japri.
saya ke Pak Rahmat tuh. Boleh langsung sekalian sama closing statement dong, Pak? Iya. Ya, closing statement kami ya mari kita bersama bekerja karena situasi sangat dinamis. Yuk bergotong royong bersama, saling memahami lah masing-masing masing-masing fungsi supaya bisa kita sinergikan 023 kita menuju Jawa Tengah yang berdikari, sejahtera dan berdikari. Terima kasih Pak Agung Prabowo, PLT Kepala Bapeda Jawa Tengah. Sekarang saya ke Pak Rahmat nih Pak. 2023, ini tantangan kayaknya yang paling berat ya Pak ya. Inflasi tuh udah seenaknya naik, turun, naik lagi gitu kan ya. Gimana nih Pak 2023 nih untuk Bank Indonesia? Baik, jadi berkaca pada 2 triwulan terakhir ketika kita ada tekanan inflasi dan terutama didorong oleh inflasi pangan dan beberapa negara di dunia juga terancam krisis pangan dan sejalan juga dengan presidensi G20 yang sudah selesai kemarin yaitu Green Economy dan Circular Economy. Harapan kami agar Provinsi Jawa Tengah bisa fokus kepada hilirisasi industri hilirisasi pangan. Nah, dengan demikian Jawa Tengah sebagai produsen pangan nomor 2 setelah Jawa Timur masih terus bisa mempertahankan posisinya, bahkan bisa jadi nomor 1 karena kesuburan tanahnya dan jumlah petaninya cukup besar. Jadi harapannya itu di tahun 2023 maupun tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan Provinsi Jawa Tengah tetap bisa komit untuk meningkatkan itu tadi hilirisasi industri pangan. Dengan demikian pertanian tetap maju sesuai dengan green economy, kita mengurangi polusi dari industri yang tidak terkait dengan pangan dan masyarakatnya yang khususnya petani tetap sejahtera. Gitu. Oke, baik. Pemilu tidak mempengaruhi inflasi ya Pak? Pemilu mudah-mudahan enggak ya. Dan biasanya kan malah pemilu tuh nambah ada anggaran untuk bikin banner, kaos, spanduk. Nah, harapannya nih bisa menambah ekonomi, menambah konsumsi juga ya. Jadi pemilu justru perputaran uang cukup tinggi ya. Sepanjang masyarakat tetap kondusif ya. Mudah-mudahan tetap kondusif. Terima kasih Pak Rahmat untuk waktunya. Untuk hari ini kita sudah berbincang cukup banyak sekali, cukup mengedukasi untuk masyarakat. Pak Sekda, Pak, Jawa Tengah secara umum dong Pak 2023 mau dibawa kemana nih kita? Masyarakat di Jawa Tengah nih ikut Pak Sekda semua loh ini. Kalau ikut saya harus ikut sepedaan. Iya nih. Aduh, siapa nafas panjang ya Pak ya? Iya, tahun 2023 tadi sudah disampaikan Mas Agung kita untuk RPJMD terakhir. Tentu saja resolusinya kita itu harus kita capai target-target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD, meskipun ada beberapa yang karena kondisi kemarin kondisi eksternal mungkin agak sulit kita capai. Kondisi seperti masalah angka kemiskinan, pengangguran kemarin sempat turun. Resolusi kita adalah kita bangkit betul di tahun 2023 bahwa kayak angka kemiskinan kita bisa kejar penurunannya dan angka pengangguran juga bisa kita tekan, karena kita optimis di tahun 2023 tadi beberapa proyek-proyek strategi nasional kayak kawasan Borobudur ini juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak terkait dengan UMKM, juga kawasan industri Batang ini juga sudah mulai beberapa masuk di situ. Tentu saja kami sangat ini kan resolusi kan harus kita kejar ya di tahun 2023, dan sekali lagi teman-teman UMKM maupun petani ini bisa ikut bangkit semua dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah bisa kita semua sektor ya Pak ya. Semua sektor iya. Dari Pak Sekda ada pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Tengah yang mendengarkan siaran kita hari ini Pak? Kita tetap berpesan, kita semua harus optimis di tahun 2023, dan di tahun 2003 tadi ngomongin masalah politik, nggak usah ikut kontok-kontokan ya Pak ya. Gunanya habiskan energi, lebih baik bagaimana kita bersama-sama tumbuh, bagaimana kita bangun, dan nilai-nilai gotong royongan. Orang Jawa Tengah itu adalah gotong royong dan peduli, itu harus kita
munculkan lagi sehingga kondisi Jawa Tengah menjadi angin tentrem, Gayeng. ya, gayeng, dan kesejahteraan bersama tentu saja akan kita capai dengan gotong royong dan kerjasama bersama. Oke, baik. Ayem ya kita dengarnya ya. Pak Sekda, terima kasih waktunya. Sama-sama, Mbak. Pak Rahmat juga waktunya, kemudian tempatnya yang luar biasa. Pak Agung juga sudah meluangkan waktu hari ini, dan terima kasih untuk semua Sobat Top yang sudah ikut mendengarkan siaran kami hari ini dengan tema refleksi dan resolusi ekonomi pembangunan Jawa Tengah. Untuk yang sudah bergabung juga saya sampaikan terima kasih. Resesi 2023 bukan hal yang harus kita takuti, yang jelas kita harus tetap optimis dan waspada. Kemudian 2023 banyak peluang-peluang untuk kita bangkit, jadi tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih, saya Niken, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Selesai sudah. 1 jam kayaknya lama, Bang. Demikian telah kita ikuti spesial